Shalom dan selamat pagi kepada semua pendengar. Sentapan firman Tuhan pada pagi hari ini 3 Februari 2023 bersamaan dengan hari Jumat dalam minggu biasa yang kelima. Injil dan renungan hari ini diambil daripada Injil Markus bab 6 ayat 14 hingga 29. Marilah kita bersama mendengarkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupanggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodia, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodia menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodes tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tetamu-tetamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan berikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tetamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Lalu orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dendam itu sangat bahaya. Ibarat setan, ia akan mencari saat dan cara yang tepat untuk melepaskannya. Selama dendam belum terlepas atau terlepaskan,
Selama itu pula ia boleh merusak jiwa pemiliknya dan mengancam nyawa orang lain. Dalam Injil hari ini, Herodias, istri Herodes, sudah lama menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis dan ia ingin membunuhnya. Sayangnya, Herodes segan kepada Yohanes dan melindunginya karena Yohanes adalah orang benar dan suci. Akhirnya, saat dan cara yang tepat Herodias temukan ketika Herodes menawarkan hadiah kepada putrinya. Putrinya meminta kepala Yohanes atas petunjuk ibunya Herodias. Dendam Herodias pun terlepas dengan kematian Yohanes. Saudara dan saudari, surat kepada umat Ibrani mengajak kita untuk menaruh kasih, bukan menyimpan dendam. Dengan cinta, kita boleh memelihara kemurnian jiwa kita dan keselamatan sesama, bahkan keselamatan mereka yang tidak kita kenal. Yesus Kristus telah mempraktik kasih cinta ini. Ia mencintai siapapun, tidak terkecuali mereka yang memusuhinya. Dengan cinta kasih, ia semakin banyak orang diselamatkan. Dan persoalannya, bagaimana dengan kita sekarang? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah aku untuk menaruh rasa kasih sayang kepada siapapun, terutama kepada mereka yang jauh dari hatiku. Amin. Tuhan memberkati.